selamat datang di Deep Dive kita. Misi kita hari ini adalah membedah tumpukan laporan terkait eskalasi konflik Levan pada bulan Maret 2026. Ya, dan ini sebuah topik yang sangat kompleks dan berat, kan? Betul sekali. Fokus kita bakal tertuju spesifik ke insiden tanggal 28 Maret di Jezin, Lebanon Selatan. Kita pengen memahami gimana perang modern ini mengubah drastis batas keselamatan pers dan kontrol informasi. Sesuatu yang secara historis selalu dilindungi oleh hukum internasional. Tepat. Oh ya, untuk Anda yang mendengarkan, saya mau tekankan dari awal, di Deep Dive ini kita berpegang pada netralitas mutlak, kita merangkum secara objektif laporan konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran ini. Di mana sudah ada sekitar 1,2 juta warga yang terpaksa mengungsi ya? Iya, tragedi kemanusiaannya sangat masif. Jadi, oke, let's unpack this. Memahami skala masif dari perang regional tersebut langsung bawa kita pada dampak spesifik di lapangan, kan? Benar, terutama terkait hilangnya nyawa para penyampai informasi itu sendiri. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Pada 28 Maret itu ada sebuah mobil yang ditandai dengan sangat jelas pakai logo press. Mobil ini dikendarai jurnalis veteran Ali Shoaib, terus ada Fatima Futuni dan Muhammad Futuni. Dan mobil itu hancur total, kan? Hancur oleh 4 rudal presisi. Tragedi ini tuh makin parah karena akibat blokade perang, jenazah mereka bahkan terpaksa dimakamkan sementara. Di lahan kosong darurat di Choewat itu ya? Iya, betul. Bayangkan, rompi pres yang secara historis berfungsi sebagai perisai tak terlihat, sekarang malah seolah berubah wujud jadi target sasaran. Nah, what's fascinating here is laporan menunjukkan adanya bukti pengawasan drone. Drone ini ngikutin kendaraan tersebut sebelum dihancurkan. Sebentar, tapi lokasi Jezin itu kan jauh dari garis depan pertempuran aktif kan? Justru itu poinnya. Karena lokasinya jauh dan dipantau drone, ini menunjukkan bahwa ini adalah operasi intelijen yang terencana, bukan sekedar baku tembak acak di lapangan. Wow. Berarti memang sengaja ditargetkan, tapi justru karena serangan ini terencana, pertempuran tuh seketika bergeser ya? Bergeser dari medan fisik ke ranah narasi. Nah itu dia, keadu pembenaran. Dan ini bawa kita ke isu yang sangat krusial, yaitu manipulasi bukti. Betul. Kalau kita lihat secara imparsial, laporan menyebutkan klaim IDF bahwa Shoaib terafiliasi dengan intelijensi Hezbollah. Mereka mengeluarkan foto sebagai bukti kan? Tapi kemudian ada pengakuan yang mengejutkan dunia itu? Ya, pada 30 Maret, sumber militer Israel sendiri terpaksa mengakui kalau foto yang dijadikan bukti itu telah direkayasa secara digital, udah di Photoshop. So, what does this all mean? Maksudnya, apakah rekayasa digital ini sekarang menjadi garis depan baru buat melegitimasi korban sivil? If I connect this to the bigger picture, ini menunjukkan runtuhnya perlindungan hukum secara total. Dan ini sejalan sama pola serangan double tap yang mereka lakukan. Oh, serangan beruntun di mana 9 para medis tewas itu ya? Betul. Di hari yang sama, para medis yang mencoba menolong korban di lokasi pengeboman malah ikut diserang. Ya ampun. Padahal hukum humaniter global kayak resolusi PBB 1338 dan 2222 itu ada untuk mencegah hal ini kan? Ya. Tapi dengan kejadian ini, resolusi itu seperti nggak ada harganya lagi. UNESCO dan Prancis bahkan sampai mengeluarkan teguran keras karena hukum humaniter ini sedang berada di titik terlemahnya. Mengkhawatirkan sekali, lalu mengapa Anda yang sedang mendengarkan ini perlu peduli? Karena dampaknya langsung ke kita semua. Tepat. Saat para jurnalis dan tenaga medis dilenyapkan, dunia itu kehilangan mata, telinga, dan objektivitasnya. Anda akan kehilangan akses terhadap kebenaran di zona konflik. Dan ini memunculkan satu ketakutan besar ya. Kalau gambar yang diedit secara digital bisa dipakai oleh militer resmi buat membenahi serangan fatal warga sipil. Apa yang mencegah teknologi ini digunakan untuk memanipulasi realitas sejarah di masa depan? Nggak ada yang bisa jamin. Bagaimana Anda bisa mempercayai berita perang jika sang pencerita sudah lebih dulu dibungkam? Silakan Anda mungkinkan hal itu. Terima kasih sudah bergabung di Deep Dive kali ini.